Halo semuanya, video ini merupakan segmen keempat dari rangkaian materi teori informasi dan komunikasi. Pada segmen yang keempat ini, kita akan bahas mengenai pengelompokan model komunikasi. Mari kita simak segmen yang keempat. Jadi, model komunikasi apabila dikelompokkan berdasarkan perspektif, kriteria model, dan teori komunikasinya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Apa sajakah itu? Mari kita simak. Yang pertama adalah practical journalist, di mana tujuan dari model ini adalah sebagai panduan praktis. Contoh area penggunaannya misalnya untuk melaporkan sebuah fakta atau membuat presentasi. Epistemologinya atau cara mendapatkan pengetahuannya melalui common sense atau sesuai dengan akal sehat. Kemudian penelitiannya berdasarkan best practice, evaluasinya menggunakan community of practice agreement, dan contohnya adalah model komunikasi Laswell. Yang kedua adalah scientific behaviorist. Tujuannya untuk hukum yang bersifat universal, contoh penggunaannya untuk menentukan sarana komunikasi yang efisien, epistemologinya melalui objective truths, kemudian penelitiannya berdasarkan experimental study, evaluasinya explanatory dan predictive power. Contohnya adalah model komunikasi Berlo. Selanjutnya yang ketiga adalah scientific cognitive. Tujuannya untuk membangun informasi yang handal atau dapat dipercaya. Contohnya adalah bagaimana mendesain pesan yang efektif. Epistemologinya adalah accepted truth atau kebenaran yang diterima. Kemudian penelitiannya melalui mixed method, evaluasinya dengan memahami komunikasi yang efektif, dan contohnya adalah model komunikasi Chusman dan Whiting. Yang terakhir adalah humanistic constructionist. Tujuannya sebagai panduan interpretasi. Contohnya adalah desain model komunikasi pada lingkungan pembelajaran. Epistemologinya adalah dengan membuat komunikasi menjadi bermakna. Penelitiannya melalui ethnographic study, kemudian evaluasinya dengan memahami fenomena yang kompleks. Contohnya adalah model komunikasi Volgers. Nah, apabila kita melihat konteks saat ini di mana kita sedang melakukan pembelajaran daring, maka model yang paling sesuai adalah humanistic constructionist. Model komunikasi ini dalam perkembangannya memiliki implikasi yang sangat penting dalam teknologi pendidikan. Misalnya saja ketika ada seorang instruktur desain yang harus melakukan komunikasi dengan manajernya atau dengan pihak sponsor, dan instruktur desain ini juga harus melakukan sharing knowledge dengan peserta diklat desain. Nah, tentunya komunikasi yang dilakukan dengan manajer, pihak sponsor, dan peserta diklat akan berbeda, baik dari sisi konten informasinya, model komunikasi yang digunakan, bahkan teknologi atau media sebagai alat bantu komunikasi yang dipilih. Hal ini akan menjadi sangat penting, karena kunci sukses dari komunikasi yang efektif adalah mempertimbangkan faktor teknologi, media, dan latar belakang peserta. Dari berbagai model komunikasi yang sudah dipaparkan, maka apabila ditarik kesimpulan dapat digambarkan melalui matriks komunikasi sebagai berikut. Jadi, jika berdasarkan konteksnya, maka komunikasi bisa dilakukan one to one atau view to view, bisa one to many atau view to many, bisa many to one atau many to view, bisa juga many to many. Sedangkan jika dilihat berdasarkan formatnya, yaitu bisa menggunakan media elektronik atau non-elektronik. Dan jika dilihat berdasarkan waktunya, maka bisa sinkronus atau asinkronus. Baik, demikian akhir dari video segmen yang keempat dan semoga bermanfaat. Terima kasih.